kejadian yang sebenarnya melatar belakangi salah satunya dari sekian banyak fakta-fakta yang saya jadikan sebagai dasar dugaan saya adalah ketika terjadi pengeboman di gereja katedral di Zulu, yang kemudian membawa kita kepada link atau jaringan yang juga di dalam pantauan di dalam penyelidikan, dan akhirnya ada seperti link hubungan antara peristiwa yang terjadi di Zulu tersebut dengan serangkaian apa yang kita sebut sebagai kelompok Makassar. Nah, inilah yang membawa kita kepada beberapa saksi-saksi yang kemudian memberikan keterangan yang dugaan kuat saya adalah menghubungkan dengan keterlibatan saudara Munarman. Video-video yang terjadi pada peristiwa-peristiwa 24 dan 25 Januari 2015 itu juga ada kaitannya dengan video-video sebelumnya yang terjadi 2014 yang sebenarnya viral di masyarakat, dan itu bisa kita akses bagaimana ada latar belakang kehadiran pembicara, salah satunya adalah Ustadz Basri, juga saudara Munarman, di mana dalam video itu paling tidak memberikan dukungan bahwa syariat Islam tidak bisa diterapkan kalau dengan bahasa saya secara kafah tanpa melalui satu bentuknya negara khilafah. Harus mulai membicarakan tentang syariat Islam itu dalam konteks ya pelaksanaan itu oleh negara. Karena ketika syariat Islam itu ditegakkan oleh negara, maka bagaimana implementasinya? Ya, implementasinya adalah sistem hukumnya menjadi hukum Islam, ya. Dalam soal pidana dia ditegakkan hudud, qisas dan ta'zir. Kemudian di dalam soal perhadapan dengan orang-orang kafir, yaitu dengan menggunakan hukum-hukum, misalnya hukum untuk jizyah, ya, hukum jizyah, atau dia diperangi jihad, ya. Jadi kajian-kajian tema itu asing bagi banyak orang sebetulnya. Nah, karena itu karena mereka tidak tersentuh oleh dakwah yang demikian, ya, dakwah tentang sistem pemerintahan Islam, dakwah Islam, sehingga mereka menjadi aneh. Ya, itu pertama. Itu yang disebut oleh Ustaz Basri dalam pertemuan yang kemarin ini, kita berhadapan dengan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak paham tentang itu. Tetapi ada juga yang memang yang menolak, dan karena kepentingannya, karena dia sudah nyaman dalam sistem sekarang ini, sehingga tidak mau melakukan perubahan. Itu ada banyak sekali bahkan. Nah, terhadap orang-orang yang begini ya tidak ada kata lain, memang harus dihadapi dengan tegas, ya. Nah, kalau yang saya baca misalnya orang menolak itu ada yang karena subhat, ada yang karena syahwat, kayak gitu. Kalau yang karena subhat, nah ini gawat ini. Tapi kalau karena syahwat, dia tahu, dia sadar, ya, tapi karena kepentingannya dia tahu dia salah, gitu. Dia tahu oh ini karena ada kepentingan gitu. Tapi yang subhat ini yang repot kita berhadapan dengan yang karena subhat, karena dia juga berpuja dengan dalil yang sama. Nah, ini sebetulnya tantangan dakwah kita dalam konteks dakwah, ya, dalam konteks dakwah, tantangan kita ini berhadapan dengan orang-orang yang karena ada syahwat, ada kepentingan duniawi, ada yang karena syubhat. Nah, yang memang yang paling sulit ini yang berhadapan dengan syubhat. Walaupun itu bisa kita lawan. Kata Ustaz Fauzan kemarin itu ya, cara senjata pamungkasnya ya dua alam, kalau dengan syubhat gitu, tidak ada lain. Nah, ini saya kira tantangan-tantangan di wilayah kita di Indonesia saat ini adalah hal yang demikian, ya, karena ketidakpahaman dan karena kepentingan, ya, dan ada juga yang karena syubhat tadi. Nah, karena itu sebetulnya perjuangan penerapan syariat ini pada akhirnya memang akan berujung dengan
Ini video lagi video. Atau berdirinya atau kembalinya daulah Islam. Ya. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW, beliau berdakwah 13 tahun di Mekah. Ya. Cukup ya segini. Itu dengan dakwah tauhid, dengan semata-mata dakwah, ya. Dengan semata-mata dakwah itu lebih kurang yang akhirnya berhijrah itu 300 orang, ya. Paling banyak itu 300 orang, ya. Itu 13 tahun. Cukup. 13 tahun. Jadi kalau kita perbandingannya metode kita dalam membangun Islam. Kalau kita semata-mata dakwah memang ya lambat artinya. Ya, lambat. Tetapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dalam waktu 10 tahun, kalau jadi 13 tahun, dalam waktu 10 tahun, dalam waktu 10 tahun itu Islam menyebar sesuai di Arab sudah. Ya, menyebar bahkan dalam haji wada itu kurang 100 ribuan setelah itu berhaji. Jadi kita bisa lihat betapa luar biasanya kalau dakwah itu dilakukan oleh daulah, itu intinya. Betapa luar biasanya kalau dakwah itu daulah yang melakukan. Ya, percepatannya luar biasa. Apakah saya ikut baik atau tidak? Apa? Ikut enggak? Kalau saya sama-sama lihat video tadi. Saya berdasarkan fakta itu saya bisa menyimpulkan baik. Fakta mana? Menurut kami seperti itu nanti silakan ditanggapi juga. Enggak, ini kan ada videonya. Tadi kan sudah ditonton rame-rame. Saudara berbohong kalau begitu. Ini keterangan palsu namanya. Yang mulia hakim, saya rasa untuk memastikan bahwa kehadiran Munarman sebagai masuk dalam kategori baik atau tidak, saya pikir memerlukan saksi ahli yang lain. Tidak perlu, faktanya ada kok. Ya, tadi sama-sama kita lihat. Ya, sama-sama kita lihat. Tapi baik kan nggak apa-apa lah di sini. Begitu Assalamualaikum terus begini. Itulah nanti silakan nanti dihitung dalam depan. Jangan kita paksakan kepada saksi. Ya, karena kalau dia berbohong, dia ada ancaman pidana mas hakim. Saya ini sudah 9 bulan masuk penjara gara-gara laporan dia ini. Ya begitulah ya. Ya saksi menerangkan seperti itu. Nanti silakan nanti saya bahas kesimpulan. Ya. Ya begitu ya Pak Munarman, silakan dialogkan dengan. Baik, bagus. Terima kasih Mas Hakim. Mohon maaf saya emosi karena ini menyangkut sekali lagi nasib saya. Paham. Terus lanjutkan. Baik, saudara melaporkan saudara Munarman, saudara 29. Rangkaian peristiwa di Makassar. Peristiwa di Makassar itu yang saya ada rangkaiannya itu. Tanggal 24-25. Yaitu diskusi yang sudah disampaikan. Nah, rangkaian yang lain apa? Pakai mic dong. Mic dong. Mohon izin yang mulia. Saya sudah menjelaskannya, saya tidak mau mengulangi lagi yang mulia. Tidak mau mengulangi lagi. Ya karena konspirasi, saudara mengada-ada. Fitnah saudara itu. Saudara telah memfitnah saya. Di yaumil hisab akan saya tuntut saudara. Bukan di dunia. Saya tidak punya kekuasaan di dunia menuntut saudara. Tapi di yaumil hisab saya tuntut saudara. Banyak-banyaklah berbuat baik supaya perbuatan baik saudara ke saya. Terima kasih yang sudah hadir saja. Ya. Saksi silakan ada di sini ya. Masih ada saudara yang saudara terangkan?
Saya pikir semua penjelasan sudah insya Allah sudah selesai, dan apa yang saya nyatakan tidak pernah saya hindari. Semua yang saya nyatakan adalah berdasarkan fakta-fakta yang menurut keyakinan saya, berdasarkan fakta yang bisa dipercaya, dan oleh karenanya saya tidak merubah keterangan saya yang dia. Terdakwa bagaimana tanggapannya terhadap keterangan saksi? Keterangannya bohong, tidak akurat, fitnah, dan rekayasa. Ya, silakan. Jadi ada semacam hubungan antara Munarman hadir pada acara-acara tersebut. Munarman dianggap sebagai tokoh FPI, sementara FPI mendukung jihadis Al-Qaeda saat ini. Jadi itu hubungannya yang mulia. Ya, logika berpikir saudara akan saya gunakan. Ya, kan fakta-fakta, ya saya tokoh, asli petinggi ya. Kemudian ada peristiwa kejahatan, kemudian dinyatakan saya terlibat, gitu kan? Logika saudara kan begitu. Kalau dalam hukum itu azasnya, kaidahnya itu ya. Sekarang saya mau tanya, ya, saya mau tanya. Kepolisian Republik Indonesia mendukung korupsi atau anti korupsi? Luar dari mana? Enggak, ini logika saya kan sudah nyatakan. Logika berpikir saudara. Saksi dijawab kalau bisa, dijawab kalau enggak kan? Bisa dijawab? Tidak menjawab yang mulia. Tidak dijawab. Lanjut. Saudara kan menemukan bukti-buktinya itu indikasinya dari media online. Saya punya banyak media online. Terbukti korupsi, Komjen, petinggi. Ya, Komjen. 2 jenderal tersangka kasus Korlantas dinonaktifkan. Korupsi semua nih, para jenderal polisi yang terkandung korupsi. Nih, ada 3 foto. Ya. Apakah dengan logika berpikir saudara tadi itu menunjukkan, mengindikasikan organisasi tempat saudara itu mendukung ini? Sama ini logikanya berpikir. Saya pakai kaidah berpikir saudara. Jadi namanya bisa dijelaskan? Itu adalah falasi-falasi yang beda sekali konteksnya dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini yang mulia. Iya, falasi saudara lah yang gagal. Falasi saudara itu gagal, saya masuk penjara. Sama kan logikanya? Saudara, saya tanya lagi, berdasarkan logika, pakai data online, ya. Apakah kepolisian Indonesia juga sarang teroris? Bukan yang mulia. Bukan. Ada anggota kepolisian, ada namanya Sofyan Sauri. Fenomena polisi jadi teroris hal biasa. Polri, soal 2 polwan terlibat terorisme. Polwan Maluku terlibat afiliasi kelompok JAD, sama aja. Selama 2010-2016 tercatat 23 PNS dan anggota TNI Polri terlibat kasus terorisme. Kemudian apakah saya boleh diberikan waktu untuk membantah teori mengenai? Enggak ditanya, dijawab aja. Tahu Saya apa enggak? tahu, tetapi saya mau izin yang mulia. Memang sebagian besar masyarakat yang kebetulan terkena tindak pidana terorisme adalah yang beragama Islam. Apakah lalu kami Polri, lalu mengidentikan bahwa Islam sama dengan teroris? Pertanyaannya konteksnya dengan bukti maklumat yang saudara ajukan sebagai bukti menjerat saya, melaporkan saya, sehingga saya masuk penjara sampai sidang sekarang ini. Saya ini kehilangan mata pencarian. Ada 25 orang lebih yang kehilangan pencarian juga karena saya masuk penjara ini. Saudara tahu, saya tidak terima instruksi tadi, saya biarkan sepenuhnya jaksa penuntut umum.
Ini hak saya. Saya ini terancam hukuman mati karena ini tadi menyebutkan di awal sidang hukuman mati 14, pasal 14. Baik ya, kalau di